Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang desain layout perkabelan. Adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini yaitu mampu memahami prinsip dasar desain layout gambar perkabelan. Pada materi kali ini kita nantinya akan belajar tentang bagaimana kita mendesain atau membuat layout perkabelan dan aturan-aturan apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat desain layout perkabelan. Pada materi ini akan dijelaskan tentang electrical wiring diagram dan bagaimana membuat gambar wiring tersebut dengan baik. Itu sebabnya kita perlu mengetahui gambar teknik dan peranan AutoCAD Electrical dalam hal ini. Ketika kita bekerja di industri, kita perlu memiliki banyak informasi berguna mengenai mesin yang digunakan, baik itu kabel mesin, posisi switch, beban setiap mesin, dan sebagainya. Dengan informasi dan data sebanyak itu, tentu tidak mungkin untuk mengingat semua rincian informasi yang ada dari industri, karena mungkin ada ribuan kabel dan switch serta bisa terdapat ratusan mesin yang beroperasi. Oleh karena itu, untuk mungkin kita dalam mengingat informasi tersebut, maka sangat diperlukan gambar teknik listrik yang ditulis atau dicetak untuk mendokumentasikan informasi tersebut. Gambar listrik merupakan representasi dari komponen listrik dan kabel yang terhubung secara sistematis untuk memenuhi tujuan tertentu. Sebuah gambar listrik dapat digunakan baik itu di rumah, industri, ataupun panel listrik. Sirkuit diagram merupakan sebuah gambar diagram rangkaian yang menunjukkan bagaimana suatu komponen listrik yang terhubung secara bersama, sehingga dapat bekerja dan digunakan. Beberapa unsur yang terdapat pada diagram rangkaian, yaitu simbol untuk mewakili komponen, dan garis untuk mewakili konduktor yang berfungsi, atau kawat yang menghubungkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Sebuah gambar rangkaian berasal dari blok atau diagram fungsional. Umumnya, gambar diagram ini tidak sama persis dengan bentuk fisik, ukuran, atau tata letak bagian-bagian yang ada pada benda atau mesin sesungguhnya. Gambar teknik dibuat biasanya hanya untuk menunjukkan secara detail bagaimana sebuah rangkaian listrik dapat beroperasi dan bekerja. Berikutnya adalah wiring diagram, yaitu sebuah gambar yang menunjukkan semua kabel yang terhubung antara tiap-tiap bagian, seperti kontrol atau sinyal fungsi, power supply, dan pembumian atau grounding. Terminal-terminal yang ada dan kontak, interkoneksi melalui terminal pos, blok wiring, switch, soket, dan lain-lain. Dalam wiring diagram, biasanya terdapat rincian nomor identitas dari masing-masing terminal yang terhubung dengan unit operasi tertentu. Namun terkadang juga tidak terdapat identitas yang terperinci tentang indikasi komponen yang digunakan di dalamnya, seperti pada bagian blok wiring. Ini biasanya terdapat subrakitan tersendiri yang penjelasannya ada dalam gambar subrakitan tersebut. Berikutnya adalah wiring schedule, yaitu yang berguna untuk mendefinisikan nomor referensi kawat, jenis, baik itu ukuran dan jumlah konduktor, kemudian panjang dan jumlah isolasi pengupasan yang diperlukan untuk solder dan lainnya. Sedangkan blok diagram adalah gambar fungsional yang digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan prinsip-prinsip operasi utama peralatan dan biasanya diambil sebelum diagram sirkuit mulai dibuat. Blok diagram tidak akan memberikan gambaran secara detail dari koneksi kabel aktual atau komponen yang ada, dan biasanya terbatas pada kabel dari panel kontrol dan peralatan yang terhubung antar blok diagram tersebut. Kemudian adalah pedoman yang digunakan dalam merancang diagram kawat atau wiring diagram. Yang pertama, jalur arus harus digambarkan dengan garis lurus tanpa perpotongan.
Kemudian, posisi ruang dan interkoneksi mekanik dari masing-masing bagian tidak digambarkan dalam diagram kawat. Kemudian, diagram kawat harus menunjukkan metode operasi dan urutan pecaklaran suatu rangkaian elektronik atau sistem kendali dengan jelas dan tepat. Kemudian, kumparan magnet atau kumparan kontaktor harus disusun sedemikian rupa sehingga satu terminal tersambung langsung ke jalur netral rangkaian kontrol. Kemudian, semua kontak yang dioperasikan dengan satu kontaktor mempunyai penandaan yang sama seperti kontaktornya. Berikutnya adalah terminal digambarkan dan diberi nomor yang sama seperti pada tabel terminal dan diagram rangkaian. Untuk rangkaian yang besar, disarankan agar diagram kawat dibagi ke dalam jalur-jalur arus. Kemudian, diagram alat dari alat pembagi dapat digambarkan di bawah jalur arus. Jenis kontak saklar naik normal, tertutup atau terbuka, normally open atau normally close. Bagian di mana kontak berada harus bebas. Kemudian, setiap bagian alat harus diberi kode huruf untuk menandakan jenisnya. Jika terdapat beberapa bagian dari jenis yang sama, maka diberi nomor yang berurutan. Kemudian ini adalah beberapa petunjuk yang dapat digunakan untuk merancang diagram kawat atau wiring diagram. Yang pertama, harus dipastikan bahwa jalur arus digambar secara vertikal di antara jalur suplai tegangan. Berikutnya, peralatan saklar, alat pembagi, dan elemen awal harus digambar pada sudut yang tepat terhadap jalur arusnya. Kemudian, arah aliran arus listrik selalu dari arah atas menuju arah bawah. Selanjutnya, perpotongan garis harus dihindari. Sebaiknya, setiap diagram digambar secara terpisah sendiri-sendiri. Kemudian, peralatan juga harus digambarkan dalam kondisi tegangan 0 atau tidak ada tegangan. Pengecualian harus ditujukan dengan jelas, misalnya diberi tanda panah. Kemudian, peralatan kontrol seperti kumparan, lampu sinyal harus disambungkan langsung ke konduktor netral. Atau jika sistem suplai dibumikan, maka disambungkan langsung ke konduktor netral bumi. Kemudian, jalur arus harus diberi penomoran secara berurutan. Elemen rangkaian harus ditempatkan dari kiri ke kanan berdasarkan urutan operasinya. Kemudian, elemen rangkaian harus dilengkapi dengan kode huruf dan nomor yang berurutan. Berikutnya adalah aturan dalam penggunaan garis tipis dan garis tebal. Garis tebal menunjukkan konduktor yang membawa listrik bertegangan tinggi. Sedangkan garis tipis menunjukkan sirkuit pengendali, contohnya adalah saklar, switch, timer, atau relay. Kemudian konduktor yang melewati rangkaian dan tidak melakukan kontak ditandai dengan persilangan tanpa titik. Sedangkan konduktor yang melewati rangkaian dan melakukan kontak ditandai dengan persilangan dengan titik tebal. Seperti yang ditujukan pada gambar, ada peralatan pengendali di mana terdapat persilangan terhubung, maka ditandai dengan titik yang tebal, kemudian garis tebal menunjukkan rangkaian daya dan garis tipis menunjukkan rangkaian pengendali. Berikutnya adalah penamaan komponen dengan menggunakan huruf dan angka. Untuk memudahkan dalam mengenal dan mengidentifikasi komponen-komponen elektrik yang ada dalam rangkaian, maka diberikan penomoran atau penamaan pada komponen-komponen elektrik. Beban atau load adalah peralatan elektrik dalam jalur atau ladder diagram yang menggunakan energi listrik dari L1 ke L2. Contohnya adalah kontrol relay, solenoid, dan pilot lag atau lampu pilot. Kemudian dalam satu anak tangga minimum harus ada satu beban. Jika tidak ada beban sama sekali, maka di anak tangga tersebut akan timbul hubungan pendek atau short circuit dari L1 antara L1 dan L2. Kemudian dalam satu anak tangga hanya terdapat satu beban. Jika diinginkan lebih dari satu beban dalam satu anak tangga,
maka beban tersebut harus dihubungkan secara paralel. Hal ini adalah untuk menjamin bahwa semua beban mendapatkan suplai tegangan yang sama. Beban-beban dalam sirkuit dioperasikan oleh peralatan pengendali seperti switch, push button, limit switch, pressure switch, dan lainnya. Nah, selanjutnya, setiap beban harus dihubungkan salah satu kakinya dengan L2. Kemudian peralatan kendali terhubung antara L1 dan beban. Kemudian semua peralatan kendali stop atau off tambahan harus dihubungkan secara seri. Kemudian semua peralatan kendali start atau on harus dihubungkan secara paralel. Ini untuk di ladder diagram. Kemudian untuk penomoran kabel dengan menggunakan angka, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi letak dari peralatan elektrik dalam ladder diagram, maka dipergunakan angka untuk penomoran lokasi kabel dan lokasi skema. Tiap garis atau anak tangga diberikan angka mulai dari atas ke bawah. Kemudian penggunaan garis terputus-putus untuk penggunaan fungsi mekanik. Garis terputus-putus hanya menunjukkan fungsi mekanik, bukan konduktor elektrik. Nah, pada gambar terlihat bahwa garis terputus vertikal pada forward dan reverse bus button menandakan bahwa status kondisi normally close dan normally open terhubung secara mekanik. Nah, sedangkan garis terputus yang menghubungkan kumparan F dan R menandakan bahwa keduanya saling mengunci satu dengan yang lainnya secara mekanik. Berikutnya adalah wiring diagram. Wiring diagram menunjukkan koneksi aktual dan lokasi fisik sebenarnya dari semua komponen dalam satu rangkaian. Kumparan, sambungan, motor, dan sejenisnya diperlihatkan sesuai dengan posisi nyatanya yang akan dijumpai pada saat instalasi. Nah, diagram ini sangat berguna untuk menyambung peralatan-peralatan dan juga akan melacak kesalahan-kesalahan saat nanti melakukan troubleshooting. Nah, diagram pengawatan ini biasa dijumpai pada penutup atau box panel dari suatu peralatan elektrik, misalnya pada penutup dari penghidup motor magnetik. Kemudian ada juga conduit layout diagram atau diagram penampang saluran. Nah, conduit layout diagram ini menunjukkan tempat mulai dan berhentinya aliran elektrik dan menunjukkan secara jelas jalur yang dilalui oleh masing-masing aliran dari satu titik ke titik lainnya. Bersamaan dengan diagram ini juga disertakan informasi mengenai saluran dan kabel, baik jumlah, ukuran, fungsi, layanan, dan jumlah kabel dalam saluran tersebut. Kemudian ada connection diagram atau diagram koneksi. Jadi connection diagram ini menunjukkan koneksi fisik dan pengkabelan yang termasuk dalam konstruksi peralatan elektrik. Pada gambar terlihat kombinasi rangkaian magnetik line starter dengan kendali transformer. Dari sketsa ini dapat dilihat bahwa gambar diagram hampir menyerupai bentuk aslinya, terutama pada terminal untuk koneksi keluar. Selanjutnya ada diagram rangkaian perencanaan yang digunakan untuk membantu dalam menginstalasi dan melacak kabel dalam instalasi kabel yang kompleks. Nah, diagram ini jarang menunjukkan detail dari papan panel dan peralatan pengkabelan. Dan diagram ini biasanya hanya menunjukkan pengkabelan dari papan terminal, papan panel, dan peralatan lainnya. Berikutnya adalah diagram garis. Nah, diagram ini banyak digunakan oleh pembuat peralatan pengendali motor sebagai langkah untuk mempelajari instalasi pengendali motor. Dan diagram ini juga sering digunakan untuk menunjukkan saklar utama dan perancangan peralatan saklar. Kemudian yang terakhir adalah diagram blok atau blok diagram, yang digunakan untuk menunjukkan sebagian besar dari bagian suatu sistem elektronik ataupun elektrik yang kompleks yang disajikan dalam bentuk blok-blok. Dalam diagram ini, komponen individu dan kabel tidak diperlihatkan, di mana masing-masing blok mewakili rangkaian elektrik yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, itulah adalah beberapa penjelasan mengenai aturan-aturan atau panduan atau pedoman yang dapat digunakan dalam membuat desain layout perkabelan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.